segitunya untuk menyamarkan pori-pori, tapi yang lebaran tuh banyak-banyak diskon. Siapa tahu kalian bisa snatch foundation ini dengan harga yang lebih murah. Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review suatu produk baru dari brand lokal. Ya, kalian gak salah dengar, ini brand lokal lagi yang ngeluarin produk baru. Produknya adalah produk complexion, tepatnya foundation dari brand Dinmi Beauty. Nah, produknya itu sendiri adalah produk ini, namanya adalah Dinmi Beauty Airy Poreless Fluid Foundation. Mau tahu gimana reviewnya? Tonton terus aja videonya ya. Oke, jadi si Dinmi Beauty Airy Poreless Fluid Foundation, susah banget ngomongnya, ini dibanderol seharga 179.000, dan kalau nggak salah nih dari awal-awal launching dia baru available di 2 e-commerce, yaitu di Sociola dan di Tokopedia. Nah, si Dinmi Beauty ini datang dengan 9 warna yang dimana dia mengcover seluruh undertones ya, dari cool, neutral, and warm. Makanya kodenya tuh ada C, N, dan W. Tapi menurut gue, shade si Dinmi Beauty ini cukup sempit lensnya ya. Walaupun dia mengcover seluruh undertone, tapi menurut gue lensnya agak terlalu sempit. Karena si yang gue ambil ini adalah N01. Ini juga udah kegelapan di kulit gue. Jadi dia belum mencakup skin tone yang fair, atau belum mencakup skin tone yang tan ke agak deep kayak gitu loh. Jadinya dia masih bermain aman di sekitaran light medium to medium tan kayak gitu loh jadinya. Sebelum kita masuk ke pengaplikasian dan reviewnya, gue akan baca dulu klaim dari si foundation ini. Ini ada di boxnya. Dia bilang foundation ini adalah foundation yang ringan, seringan udara gitu. Kemudian non-comedogenic, kemudian dia bisa mengcover imperfection, coverage-nya bisa di-build, dan meratakan warna kulit. Terus kemudian dia juga bisa menghaluskan, dan finishnya tuh second skin. Berarti yang bisa gue simpulin finishnya tuh natural skin-like gitulah ya. Kemudian everlasting, berarti dia mengklaim bahwa dia long lasting juga. Kemudian dia juga ada sun protection-nya atau SPF-nya sebesar 18. Ya, whatever SPF-nya berapa, kalian juga harus tetap pakai SPF sebelum pakai foundation. Oke, kemudian dia juga klaim ada sun protection-nya tadi, SPF 18. Kemudian ada advanced pore refining, berarti dia bisa memblur pores. Kemudian dia juga ada oil absorbing formula, jadi kayaknya cocok banget untuk yang oily skin. Kita akan langsung masuk aja ke actual review-nya. Jadi pertama-tama gue akan bahas dari segi packaging-nya dulu. Oke, si Dinmi Beauty ini datang dengan box kayak gini. Oke, boxnya persegi panjang, nuansa nude beige kayak gitu warnanya, dan di tengah-tengahnya akan ada tulisan shade-nya. Di gua ini shade N01 Nude Ivory. Kemudian ada tulisan netonya 30 gram, standar foundation pada umumnya. Ada klaim-klaimnya yang tadi udah gue bacain, kemudian ada expired date, batch code, dan BPOM-nya. Oke, kalau misalkan kita buka biasa aja. Di sini akan ada actual produknya. Bentuknya kayak squeezy tube kayak gini. Di sini warnanya tuh nude banget gitu loh. Kayak silicone nude dove gitu loh pokoknya finishnya. Kemudian akan ada tulisan kayak yang di boxnya biasanya. Dan di belakangnya akan ada klaimnya. Di bagian bawahnya akan ada tutupnya dan akan ada pumpnya juga. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk mengambil si foundationnya. Oke, jadi kalau misalkan gue lihat dari packagingnya, squeezy tube kayak gini, ini mengingatkan gue banget sama foundationnya si Fenty Beauty Hydrating Pro Filter Foundation. Ini udah gue ambil foundationnya, jadi foundationnya tuh kayak gini. Tuh kan kurang lebih sama kan, cuman beda tingginya doang ya, karena si Fenty ini memang lebih banyak isinya, dia 32 ml, sedangkan si Dinmi ini 30 ml. Oke, secara keseluruhan gue cukup suka dengan foundation dengan packaging kayak gini ya, squeezy tube. Pertama karena memang dia lightweight banget, kemudian desainnya kekinian banget, dan juga dia tuh bisa dipakai sampai bener-bener habis gitu loh, kan bisa dipencet-pencet sampai bener-bener habis lah ibaratnya. Jadi ini nggak akan ngebuang-buang foundation kalian. Tapi agak kontraknya adalah di sini karena dia warnanya tuh kalau nggak salah ya, di semua tube-nya tuh warnanya kurang lebih sama kayak gini semua. Jadi kita nggak bisa melihat actual color of the foundation-nya di dalamnya gimana. Dan agak susah juga untuk melihat sisa foundation kita tuh seberapa banyak. Oke, di sini kita akan bandingin shade-nya. Di shade gua adalah N01 Nude Ivory. Ini shade Dinmi tuh yang paling ujung sini nih. Ini N01, dia tuh seimbang dengan si Maybelline Superstay yang 120 Classic Ivory. Dan di sini ada something yang Sirin
something cushion yang sirin, dan ini shade terdekat gua yaitu si Fenty Beauty yang nomor 180. Tadi udah lihat shade-nya, sekarang gua akan langsung apply aja ke muka gue. Sebelumnya gua akan nunjukin dulu tekstur dari si Dear Me Beauty ini. Jadinya, bentar gua pump dulu, satu pump aja. Kalau kalian bisa lihat, teksturnya tuh dia kental banget malah. Dia nggak jatuh-jatuh, nggak liquidy, nggak runny banget, jadi memang bener-bener kental gitu. Nah, gue akan langsung aplikasikan ke muka gue. Jadi gue akan pakai setengah muka gue di sini pakai si spons dan setengah muka gue di sini pakai brush. Oke? Oke, jadi ini hasil pengaplikasian satu sebelah muka gue menggunakan si spons. Oke, jadi kalau misalkan bisa dilihat, tadi gue bilang blendability-nya memang enak banget. Dia gampang banget untuk di-blend. Kemudian juga, kalau menurut gue, ini coverage-nya tuh medium to full, tapi yang mediumnya medium tinggi gitu loh. Kalau misalkan bisa dilihat, ini imperfection udah mulai samar semua, kecuali di sini memang ada bekas jerawat yang sangat merah banget, dan ini udah masih kelihatan sedikit lah ya, tapi udah overall udah ketutupan lah. Terus kemudian kalau menurut gue finishnya ini memang skin like, makanya kalian nggak bisa lihat bedanya walaupun memang sedikit agak kegelapan kan shade-nya yang gue bilang tadi. Finishnya benar-benar skin like. Kemudian juga sedikit agak matte sih sebenarnya. Kemudian kalau misalkan untuk blurring pores ini oke, kalau menurut gue oke. Tapi ketika gue nyoba pertama kali tanpa pakai pore filling primer, sebenarnya si foundation ini agak sedikit kagak blurring pores gitu loh, kagak segitunya untuk menyamarkan pori-pori. Tapi kalau misalkan kalian bantu pakai pore filling primer, ini bener-bener oke gitu hasilnya. Jadi bener-bener ngeblur pori-pori kalian. Jadi gue akan lanjutin di sebelah lagi menggunakan si brush. Nah, ini hasilnya dengan gue pakein brush. Menurut gue coverage-nya memang lebih tinggi kalau misalkan dipakein brush itu ya wajar. Tapi hasilnya memang kelihatan sedikit lebih make up-y, sedikit lebih kayak lu kelihatan pakai make up lah, pokoknya kayak gitu. Ini udah gue pakai semua semuka si foundation-nya. Jadi gue akan selesaiin dulu make up-nya, kemudian gue akan kasih kesimpulan sementara bagaimana si Dear Me Beauty Airy Poreless Fluid Foundation ini di muka gue setelah pemakaian. Oke, nanti kemudian kita akan lakukan wear test dan gimana kita lihat long wearing-nya. I'll be right back. Jadi ini look gue hari ini kayak gini aja, nggak terlalu ribet, ya simple-simple aja ya gaya-gaya gue. Gue tadi cuma nambahin si SK Radiant Cushion Blush yang satu ini, kemudian di set pakai Sassy Loose Powder. Kalau misalkan buat teman-teman yang belum tahu tentang reviewnya Sassy, bisa klik di sini. Kemudian gue pakai bronzer dan highlighter dari si SK di palette face palette-nya itu. Kemudian juga gue pakai lip tint dari si Second Date yang shade-nya bronze. Jadi buat teman-teman juga yang belum tahu tentang review gue tentang si Second Date, bisa klik linknya di sini juga. Oke, jadi sejauh ini setelah gue pakai beberapa menit, menurut gue si foundation ini cukup oke sih sebenarnya. Tapi memang tadi setelah berjalan beberapa menit gitu, dia mulai sedikit kelihatan agak kering gitu. Jadinya gue perlu nambahin si Studio Tropic Flawless Priming Water supaya memang kelihatan lebih kehidrasi. Bukan kering, berasa kering sih, tapi memang kelihatannya kulitnya jadi lebih kering gitu. Karena memang dia finishnya skin-like sih, tapi lebih cenderung ke yang arah matte gitu. Jadi buat tips juga teman-teman semua yang mungkin punya kulitnya lebih dry, lebih kering gitu, kalau misalkan mau pakai foundation ini bisa diakali dengan moisturizer primer dulu, dan kemudian juga bisa diakali dengan face mist yang sedikit lebih banyak gitu. Nah, karena dia ada SPF-nya, walaupun kecil kan pasti sangat rentan untuk menimbulkan flashback ya. Jadi gue akan insert flash test-nya aja di layar. Menurut gue, si foundation ini tidak memberikan flashback atau tidak memberikan white cast yang wow banget, nggak sampai wajah lu kelihatan putih banget, enggak. Tapi ini bener-bener natural, malah sedikit nggak ada flashbacknya sih. Jadi menurut gue, ini bener-bener aman kalau misalkan kalian mau pakai di malam hari atau kalian mau pakai yang foto-foto kalau misalkan ada flashnya. Oke, sekarang ini udah jam sekitar 12.48, mungkin nanti akan gue wear test sekitar jam 6, jam 7-an, check-in di malamnya, sekitar 6 jam 7 jam lah ya, kurang lebih. Jadi, I'll see you guys nanti malam, oke? Hello, gue udah balik lagi untuk ngasih tahu kalian final check-in dari si wear testnya Dear Me Beauty Airy Poreless Fluid Foundation. Nah, kalau tadi gue start sekitar jam 12-an, sekarang ini udah jam 7:27.
which is udah sekitar 8 jam gue pakai si foundation ini gitu. Kalau misalkan menurut kalian gimana nih hasil dari foundationnya di muka gue? Nanti gue akan insert fotonya jam 12 gimana, jam 7 tuh gimana. Kalian yang nilai sendiri hasil foundation ini di kulit gue, oke? Nah, kalau misalkan dari gue sendiri, yang secara gue lihat ya, ini tuh masih oke-oke aja sih sebenarnya foundationnya. Kalau gue bilang nggak terlalu shiny banget ya, adalah shiny di sini, terus di sebelah sini yang memang berminyak, tapi ini menurut gue masih dalam kondisi terkontrol. Kemudian masalah pores-nya ini juga masih aman-aman aja, nggak sampai yang mengemphasize pores banget. Kemudian masih kelihatan bagus, dan kalau menurut gue semakin dia kena minyak alami dari wajah kita, dia semakin kelihatan bagus gitu loh, semakin kelihatan natural kalau menurut gue ya. Nah, tapi ini ada beberapa hal yang gue perhatikan sejak beberapa kali gue pakai si foundation ini. Kalau misalkan gue nggak pakai primer yang sifatnya moisturizing, di smileline sebelah sini tuh dia suka akan nge-crack tipis, nge-crack halus sih sebenarnya. Bukan literally nge-crack yang sampai bergaris gitu, enggak. Tapi kalau misalkan kalian deketin kayak gini, di sini tuh kalau misalkan gue nggak pakai moisturizing primer ya, di sini tuh suka yang namanya kayak ada kepisah-pisah dikit gitu, bukan kepisah, kayak akan ada ngegaris sedikit tapi dia belum sampai ngegaris gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Ada potensi-potensi untuk nge-crack gitu. Nah, selanjutnya yang gue notice di bagian mulut dan dagu nih, sekitar mulut sini, ini memang masih terlihat agak make-up-y, seperti yang gue bilang di awal when test tadi, di awal pemakaian tadi. Ini gue nggak tahu kenapa, mungkin yang gue bisa simpulkan adalah di bagian kumis dan dagu gue sini, di bagian mulut gue itu ada bekas-bekas cukuran kumis, ada bekas-bekas kumis yang masih timbul, jenggot yang masih timbul, dan segala macam bulu-bulu gitu yang masih timbul, sehingga itu menciptakan tekstur yang mengakibatkan jadi lebih kelihatan make up. Nah, tadi gue juga udah pakai olahraga dan gue juga udah mandi juga. Nanti gue akan insert aja hasil gue nge-tap-tap di tisu tuh make upnya tuh transfer apa enggak. Kalau menurut gue, kalau misalkan yang bisa kalian lihat juga di layar, kalau menurut gue ini transfernya masih sedikit transfer, karena memang dia nggak ngeklaim waterproof, tapi yang transfer tuh sedikit, jadi nggak sampai belang-belonteng banget, nggak sampai kalian patchy banget. Dan di sini yang gue lihat adalah ketika walaupun gue kena air di bagian jidat sini udah nggak bolong-bolong gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk oil controlnya gimana? Oil controlnya kalau menurut gue, muka gue kalau dipegang tuh nggak selengket biasanya, nggak seberminyak biasanya. Tapi kita akan coba dulu dengan si kertas minyak ya. Gue akan coba dulu, harusnya sih kayak biasa aja sih, ini nggak terlalu parah-parah banget dan nggak terlalu wow banget. Kita coba lihat. Memang sih udah 9 jam atau udah 8 jam ya, wajar lah agak shiny, namanya juga udah di wear selama itu gitu ya. Oil natural juga udah kena ke muka gitu, udah keluar, jadi ya wajar aja kalau shiny. Tapi overall tuh nggak terlalu banyak lah masih gini. Memang bener-bener kalau yang dia bilang oil absorbing formula juga sih sebenarnya. Kayaknya udah deh segitu aja yang gua akan omongin, tapi gua akan coba rangkum review gua terhadap si foundationnya DNB Beauty yang Airy Poreless Fluid Foundation ini dalam satu kesimpulan. Mulai dari pros-nya dulu ya. Dari pros-nya pertama-tama itu adalah tentu aja packaging-nya. Ini ringan banget, enteng, gampang untuk dibawa kemana-mana, dan ini kekinian banget, bentuknya sleek lah pokoknya. Ini udah oke banget secara packaging. Kemudian dari segi coverage-nya menurut gue medium to high, medium to full, yang mediumnya medium tinggi, sehingga ini cocok banget buat kayak menyamarkan bekas-bekas jerawat dan sebagainya sesuai dengan yang diklaimnya tadi ya. Oke, kemudian juga dia enteng ketika dipakai sesuai dengan yang diklaimnya juga. Kemudian juga finishnya tuh skin-like, tapi kalau menurut gue nggak 100% skin-like, tapi skin-like lebih ke matte. Dan ini menurut gue preferensi ke kalian semua. Apakah kalian suka yang seperti itu atau kalian suka finish yang lain? Selanjutnya dari blendability-nya, ini merupakan foundation yang menurut gue gampang untuk di-blend. Dia nggak cepat nge-set gitu, jadi masih punya waktu lah untuk ngerjain muka kita ibaratnya. Dan kemudian meskipun dia ada SPF-nya, kalau menurut gue ini nggak ada flashback-nya. Jadi aman untuk dipakai siang maupun dipakai buat malam. Nah, kalau misalkan untuk ketahanannya, menurut gue ini salah satu foundation yang cukup tahan lama. Kalau di muka gue yang cenderung oily dehidrasi, foundation ini cukup bisa tahan, nggak ngegeser sama sekali. Kemudian juga dia juga nggak, nggak gampang
hilang gitu. Jadi walaupun kena air gitu, walaupun udah kena badai, dia nggak gampang hilang ya. Transfer sih transfer, tapi sewajarnya sedikit-sedikit, tapi dia nggak jadi belang-belonteng, nggak jadi patchy di muka gue. Masih oke-oke aja di muka gue, kayak gitu. Seperti biasa, seperti di review-review gue lainnya, nggak afdol kalau gue nggak menyebutkan kontranya. Pasti akan ada aja kontranya dari satu produk ini. Kalau menurut gue, si Dear Me Beauty ini, shade lens-nya cenderung terlalu bermain aman. Jadi dia mainnya di light medium to medium tan, sehingga lensnya nggak luas, walaupun dia udah mencoba mencakup 3 undertones yang berbeda. Dari segi pengaplikasiannya, mungkin kalau misalkan muka kalian cukup kering, atau mungkin kalau muka kalian penuh dengan dry patches, mungkin dia agak lebih susah untuk di blend di daerah-daerah yang dry patches-nya ada gitu, karena dia cukup mengemphasize dry patches. Itu mungkin satu cons buat kalian, atau buat teman-teman yang perlu kalian pertimbangkan kalau misalkan muka kalian sedikit lebih kering, oke? Dan kemudian juga dia memang sedikit tampaknya lebih kering gitu, kelihatannya kering walaupun dia nggak narik banget gitu, tapi memang kalau kelihatan dari dekat gitu, kelihatannya muka kita kering, jadi kita perlu untuk menghidrasi muka kita. Kalau misalkan dia terus-terusan kelihatan kering, dia memang suka agak membuat smile lines-nya, di gue sendiri smile lines-nya agak sedikit cracking. Tapi untungnya crackingnya nggak cracking kasar yang langsung garis gitu, nggak, tapi crackingnya halus, kayak potensi-potensi tuh nge-crack gitu lah pokoknya. Nggak sampai bener-bener nge-crack. Dan yang terakhir yang perlu jadi pertimbangan buat kalian juga, memang si foundation ini agak sedikit oxidize, tapi di gue sendiri, oxidize-nya nggak terlalu jauh, paling cuma 1/4 sampai setengah tingkat daripada warna asli awalnya. Mungkin di kulit-kulit kalian juga mesti pertimbangkan untuk naikin setengah tingkat lebih cerah kalau mau beli foundation ini, karena memang sedikit agak oxidize. Nah, tadi udah gue bikin kesimpulannya, pros dan cons-nya dari si foundation ini, jadi sekarang saatnya untuk menilai berapa star yang pantas didapat oleh foundation ini. Kalau menurut gue, foundation ini berhak untuk mendapatkan 7,5 star dari 10 star. Yeay. Karena menurut gue foundation ini worth it banget buat dicoba, buat kalian beli gitu, apalagi kalau lagi ada diskon. Ini menjelang Ramadan kan biasanya ada diskon ya, bukan menjelang Ramadan, maksudnya menjelang Lebaran tuh banyak-banyak diskon. Siapa tahu kalian bisa snatch foundation ini dengan harga yang lebih murah gitu. Oke guys, gitu aja untuk review Dear Me Beauty Airy Poreless Fluid Foundation yang bisa gua kasih. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang pernah nyoba, boleh dong di komentar di bawah supaya kita bisa saling sharing, supaya bisa membantu orang lain juga yang lagi nyari rekomendasi foundation lokal yang bagus gitu. Oke, jadi sampai sini dulu untuk video gua. Semoga di video gua ini bisa menambah pundi-pundi rekomendasi buat teman-teman yang lagi nyari foundation, yang mau beli foundation gitu. Siapa tahu kan bisa membantu buat teman-teman semua. Oke, thank you banget bagi semua yang udah nonton. Kalau misalkan video gue bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan video ya klik like aja. Kalau nggak suka di thumbs down aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ada diskusi, komentar, saran, kritik, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30. Untuk Selasa untuk konten-konten psikologi, dan hari Jumat untuk konten-konten bersikap make up. Oke? Dan jangan lupa di follow ke Instagram gue di @yostef. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye!